Hadirin jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian dalam membaca kitab Safinatun Najah Bisarhi Kashifatus Saja karya Syekh Salim bin Sumair dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ulama tersebut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin fi kitabih ilan qala faslun ab'adus sholati sab'atun at-tasyahudul awal wa qu'uduhu wa sholatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa sholatu 'alal ali fit tasyahudil akhir wal kunutu wa qiyamuhu wa salatu wa salamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Berkata muallif, faslun ab'adu salati sab'atun. Sunnah ab'ad di dalam salat ada 7. Ab'ad. Sunnah abad ini sunnah yang apabila ditinggalkan maka disunnahkan sujud sah. Nah, ada 7. Kata Imam Nawawi di sini dalam syarahnya diperluas lagi secara tafsil 20. Tapi karena kita mabade pemula dalam belajar, cukup kita mempelajari atau mengenal yang 7 aja dulu. Adapun yang 20 entar nanti kalau udah mantap baru yang 20 dipelajarin. Nah, sedikit-sedikit dulu. Ngaji sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Enggak harus tinggi kita pengajian. Kitab enggak harus tinggi. Kadang-kadang kan banyak orang ngaji cuma anak muda begini tapi kitabnya terlalu dalam. Ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Nah, bagus ilmu tasawuf, ilmu tauhid, cuman kita ukur dulu gitu. Kita ukur dulu. Nah, cukup kayak begini, Safinatun Najah umum. Safinatun Najah itu udah umum, setiap pondok pesantren umum. Malah Safinah itu orang lebih mengenal nama kitabnya ketimbang pengarang kitabnya. Ngaji apa? Safinatun Najah. Siapa pengarangnya? Enggak tahu. Kebanyakan. Lebih masyhur nama kitabnya Safinatun Najah. Ketimbang pengarangnya. Tuh ya. Kita kembali ke pelajaran sunnah ab'ad di dalam solat ada 7 sab'atun. Yang pertama at-tasyahudul awal. Tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud. Tasyahud awal. Tuh, dalam tasyahud itu ada penghormatan. Assalamu alayka. Enggak assalamu alaikum. Assalamu alayka. Kata Rasulullah SAW memberi salam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dijawab sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Enggak assalamu alaikum, tapi assalamu alayka. Nah, kalau ka itu domir mukhatab sendiri berarti. Kalau kum itu kita kalau assalamu alayka itu jangan sama kepada orang yang hidup. Orang yang hidup itu enggak boleh assalamu alayka. Ya fulan misalnya, assalamu alayka, ya fulan, nggak boleh, karena assalamu alayka itu khusus buat orang yang meninggal. Adapun orang yang masih hidup, assalamu alaikum. Padahal orangnya satu, tapi assalamu alaikum. Kenapa? Karena di samping kiri kanan kita ada 2 malaikat. Nah di sini assalamu alayka, cuma 1 Rasulullah SAW. Kenapa? Jangankan 2 malaikat yang ngejagain kita, malaikat Jibril ketika Rasulullah mau ketemu Allah Subhanahu Wa Taala nggak mau nyamperin, nggak mau nemenin, sendiri diri, makanya Rasulullah SAW. Jadinya assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh ya. Tuh, tasyahud. Tuh, itu tasyahud masuknya sunnah abad di dalam salat. Yang kedua wa qu'uduhu, dan duduk tasyahudnya. Duduknya itu duduk tasyahud itu masuk sunnah abad. Duduk dalam salat tahiyat awal. Duduknya sunnah. Ujung jari kita nih, ujung jari tengah sejajar dengan lutut. Sejajar dengan lutut. Yang kanan sejajar dengan lutut, semuanya digenggam kecuali telunjuk. Lepas dia, jangan digenggam. Boleh digenggam juga boleh. Cuman kalau kata Imam Ghazali dilepas satu, semuanya digenggam, yang satu dilepas, telunjuk. Adapun kaki lurusin begini, kaki yang kanan. Kita duduk di kaki yang kiri, kaki yang kanan lurusin begini. Tuh, ya. Nah, duduknya tangan yang kanan nih semuanya digenggam kecuali telunjuk. Kenapa telunjuk? Dia telunjuk, kata guru kita Habib Abdullah bin Al-Attas, telunjuk itu ada urat yang nyambung ke hati. Tuh, makanya ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, yang tadinya pandangan kita ke tempat sujud, maka berubah pandangan kita ke telunjuk. Tuh. Biar masuk, biar nyerap ke hati maksudnya. Telunjuk. Makanya kadang-kadang kalau telunjuk Pak, kita kalau ngomelin orang nih, gua diomelin sepulang apa ditunjuk-tunjuk, kan begitu kan? Gua diomelin sepulang, dicaci maki sepulang apa ditunjuk-tunjuk, tuh kan? Karena apa? Nih tunjuk ini nyambung ke hati, ada urat yang nyambung hati, lebih pedas maksudnya. Ya coba aja, kita dicaci maki orang nih sampai ditunjuk-tunjuk begini muka kita, lebih pedas ketimbang nggak ditunjuk. Tuh, kenapa? Karena hatinya ada urat yang nyambung ke hati. Tuh, ya. Ya, rubah pandangan kita dari tadinya ke tempat sujud, ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka berubah pandangan kita ke telunjuk. Tuh, paham ya? Itu tasyahud awal. Sunnah ketika ditinggal maka sunnah sujud sahwi. Tuh, yang kedua. Kemudian yang ketiga wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal. Tuh, dalam tasyahud awal sunnah, namanya sunnah ab'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuh, sunnah. Kalau ditinggal ini perkara, maka entar sebelum salam kita sunnah sujud sahwi, salawat. Salawat itu penting. Ada orang ibadah dia zikir sama Allah, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala tapi lupa salawat. Ditegur sama Nabi, ditegur sama Rasulullah SAW. Kenapa ente enggak baca salawat? Kata ini orang, aku saking nikmatnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sampai aku lupa salawat. Salawat jangan dilepas. Doa apapun, sepanjang apapun itu doa, sekhusyuk apapun itu doa, kalau tidak dibacakan salawat, doa itu ngambang, nggak bakalan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Satirnya nggak bakalan kerombak, penghalangnya nggak bakalan tembus kecuali dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat, semua doa pasti diawali atau diakhiri dengan salawat, pasti. Doa ulama. Nah, salah satu syarat doa, salawat dibaca. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya sunnah ab'ad 3. Ya. Wassalatu ala Ali fi tasahudil akhir. Dan yang keempat, bersolawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Tuh,
Dalam tasawuf akhir nih. Itu hukumnya sunnah ab'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali itu maksudnya bersolawat kepada keluarga Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu namanya sunnah ab'ad. Kalau ditinggal sunnah sujud sahwi. Wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga Nabi, termasuk sahabat Nabi. Itu keluarga Nabi. Tuh. Salawat. Sunnah hukumnya. Kemudian yang ke 5 wal kunut. Membaca kunut. Membaca kunut. Sunnah yang dinamakan sunnah ab'ad, kunutnya itu cuma di 2 perkara. Di sholat subuh sama sholat taraweh 15 terakhir di bulan Ramadan. Itu namanya sunnah ab'ad. Di luar itu enggak termasuk sunnah ab'ad. Di luar yang 2 nih, di luar subuh sama pertengahan Ramadan enggak termasuk sunnah ab'ad. Seperti kunut nazilah. Kunut kan sunnah. Kunut itu sunnah. Boleh orang setiap sholat doa kunut, boleh. Cuman doa kunutnya sebagai sholat subuh, habis iktidal yang terakhir. Baru kunut, walaupun di sholat johor. Cuman kalau dia ngamalin kunut nazilah, ketika dia ninggalin perkara itu enggak sunnah sujud sahwi. Kenapa? Karena enggak termasuk sunnah ab'ad. Tidak disunahkan sujud sahwi. Yang dimaksud sujud sahwi di sini yang disunahkan cuma 2, sholat subuh sama pertengahan Ramadan. Kunut di pertengahan Ramadan sampai akhir. Paham ya? Udah kunut. Kemarin udah saya jelasin kalau udah ketinggalan doa kunut, kita udah sempurna sujud, udah nggak usah balik lagi. Nggak usah balik lagi, terusin aja sujud. Ntar sebelum salam baru sunnah sujud sahwi ganti. Doa kunut. Ya, di sini dikatakan kunut itu kata Syekh Nawawi, huwa dzikrun makhsusun mustamilu ala du'ain wa sana. Doa kunut itu zikir yang khusus yang mencakup doa dan pujian. Doa kunut yang mencakup doa dan pujian. Seperti Allahumma gfirli ya ghafur. Udah masuk tuh. Boleh dia ngamalin itu. Allahumma gfirli ya ghafur. Ini menurut pandangan Syekh Nawawi. Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli yang berdoa, ya ghafurnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau di sini juga dikatakan sama Imam Syekh Nawawi, wa hakadha mislu dzikril makhsus ayatun tatadammanu dzalika ka akhiri suratil Baqarah. Ka akhiri suratil Baqarah bisyarat an yaksida biha kunut. Boleh juga orang membaca doa kunut dengan kalimat surat terakhir Al-Baqarah. Surat terakhir Al-Baqarah. Apa bunyinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna sina au akhtana. Rabbana islan kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dia boleh baca doa kunut dengan yang seperti itu. Cuman niatnya, tujuannya doa kunut. Kalau jadi imam
Jadi imam jangan coba-coba dulu. Kita dapat ilmu nih, besok ngimamin di masjid. Ntar dulu. Kita mau ngamalin di rumah dulu. Atau orang yang kayak gini nih. Kita tahu nih, oh ntar nih kita baca begitu dia nggak kaget. Kenapa udah tahu? Kalau niatnya doa kunut boleh begitu, tahu. Tapi kalau misalkan orang yang nggak tahu, tahu-tahu si imam baca begitu, lah tunggak tengok, ini imam baca surah lagi, begitu, tunggak tengok dia. Lah kalau orang yang rada pemarah, orang gampang marah, imam baca surah lagi, batal itu begitu, bisa begitu. Padahal bukan batal, emang dianya kan belajar. Cuman yang begini kita amalin di rumah aja dulu sendiri. Ngamalin ilmu itu kalau pengen termasuk ahli ilmu maka amalkan itu ilmu walau sekali. Pengen termasuk orang yang masuk ke dalam orang ahli ilmu, ketika kita dapat ilmu amalin walaupun cuma sekali. Kita punya ilmu begini nih, oh baca surat terakhir Al-Baqarah boleh buat mengganti doa kunut dengan catatan niat doa kunut, amalin di rumah sekali doang udah boleh, biar kita disebut ahli ilmu. Kata Imam Nawawi itu Sahibul Adhkar, beliau mengatakan demikian, biar kita disebut ahli ilmu maka amalkan itu ilmu walaupun cuma sekali. Kalau kita sudah ngerti ilmu. Tuh. Orang yang ngamalin ilmu, man alima wa amila, man alima wa amala wa allama allamahullahu ma lam ya'lam. Orang yang tahu ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu, allamahullahu ma lam ya'lam, maka Allah bakal ajarkan dia ilmu yang dia tidak ketahui. Apa maksudnya ilmu laduni? Didapetin tuh. Ilmu laduni tinggi, ilmu laduni kita mau jauh dapat ilmu laduni. Ngaji dulu, belajar dulu, ntar ilmu laduni bakal dapat. Nggak bisa kita duduk baik di kamar, nggak ngaji, nggak apa, pengen dapat ilmu laduni, nggak bisa. Karena apa? Nggak ada sebabnya, nggak ada sebab musababnya kita dapat ilmu laduni, nggak ada usaha. Dapatnya ilmu laduni orang yang tahu ilmu, mengamalkan ilmu, kemudian diajarkan sama dia. Dapat ilmu, dia bakal diajarkan sama Allah perkara yang dia tidak ketahui. Ngamalin ilmu, ngajarin ilmu itu nggak harus jadi ustadz begini, nggak harus jadi ustadz, enggak. Kita punya anak, punya adik, kita punya ilmu, ajarin ke dia, itu termasuk udah termasuk mengajarkan ilmu. Kan sering saya bilang, kita dikasih ilmu sama guru tata cara wudu. Oh, wudu itu yang bagus begini, rukunnya ini. Biar pasai, biar tertil kita wudu. Kemudian kita tahu, kita ajarin lagi kepada anak kita. Wow, wudu ini begini tong. Nih, wudu itu ngusap mukanya begini. Basuh tangannya begini. Basuh kakinya begini, basuh mukanya begini, ngusap palanya begini. Kita ajarin. Ntar dia punya anak, ngajarin lagi ke anaknya. Nanti dia punya anak lagi, ngajarin lagi ke anaknya terus. Jadi banyak. Teman-teman kan kita pikiran kalau udah jadi ustadz baru ngajarin. Jangan begitu. Agama itu nasihat, ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat, nggak harus jadi ustadz, dia ngajarin. Enggak. Punya bini, ajarin bini. Wudu begini, sholat begini, ajarin. Tuh, itu kunut ya. Termasuk la yukallifullahu sampai akhir, termasuk kalau kita niatnya doa kunut. Tuh. Yang ke-6, wa qiyamuhu, dirinya. Tuh. Dirinya termasuk sunnah abad di dalam sholat, berdiri doang. Nih kalau orang berdiri doang itu udah sunnah. Kalau orang enggak bisa baca doa kunut, dia enggak bisa baca doa kunut, diri doang. Seukuran doa kunut sama dapat pahala.
mendapat kesunahan dalam doa kunut. Seukuran doa kunut dia berdiri doang, nggak bisa baca kunut. Orang nggak bisa baca apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Kulhu lagi, kulhu mulu. Kiamnya sama, abad juga, ya. Berdiri doang, berdiri kita. Setelah iktidal kita berdiri, itu sunnah abad namanya. Yang terakhir, wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Dan bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa kun. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya kita baca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa wasalim. Wasallam wa wasalim. Nih, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasalam apa wasalim? Neng, wasalam apa wasalim, Neng? Ikhtilaf tuh. Perempuan aja ikhtilaf tuh. Beda dia, ada yang wasalam wasalim. Wasalam sama wasalim, lihat sholatnya. Kalau dia sallallahu lamnya harokat fathah, maka salamnya ntar lamnya juga disalam harokatnya wasallallahu wasallallahu. Berarti ntar salamnya juga wassalam. Tapi kalau Allahumma sholli, harokat lam kan kasroh tuh. Allahumma sholli, nanti salimnya pakai harokat kasroh lamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kalau dalam ilmu nahwu namanya ma'tuf ala sholla. Kalau lamnya harokat fathah maka salam, lamnya juga harus harokat fathah. Kalau harokat disolli lamnya harokat kasroh maka salim, di situ kalimat salam lamnya harokat kasroh. Begitu, paham? Ya. Makanya di sini summa yusolli wa sallim ala nabi wa ali wa sahbihi akhiri. Tuh. Bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ini bagi imam sunnah. Bagi imam ketika dia membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil umiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kerasin. Allahumma hadini fiman hadait kan begitu, wa afini fiman afait kan begitu. Nah, entar kan berhenti itu ada berhenti. Kan ada berhentinya kan tuh. Imam. Nanti pas wassallallahu ala sayyidina Muhammadin kerasin. Bagaimana keadaan si makmum? Ikutin. Ngikut lagi baca begitu. Ketika imam wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, si makmum juga sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, begitu sama. Ya. Dalam doa kunut. Ini doa kunut yang paling afdal adalah doa kunut yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang umum kita baca Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Udah itu yang bagus. Adapun kita mengamalkan yang perkara tadi boleh. Demi supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang ahli ilmu. Ketika kita tahu ilmu kita amalin. Boleh, nggak apa-apa. Sesekali. Ya. Itu doa kunut pas berarti udah 7. Nah di sini kemudian ada tambahan, Al-Imam Baijuri mengatakan di sini, qala Al-Baijuri yusannu raf'u yadai maksufatain fil kunut walau fi halisana kasairil ud'iyah li ittiba. Imam Ghazali, Imam Baijuri mengatakan ketika kita doa kunut raf'u yadai maksufatain. Raf'u yadai, angkat dua tangan maksufah, buka. Ya kan begini kan. Nah, Imam Baijuri ini buka. Buka. Allahumma hdini fiman hadait wa afini. Kalau doanya memang kita mengharapnya benar-benar mengharap,
usahakan ketika kita berdoa ini ketek biar kelihatan. Begini doanya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini. Kalau kita berdoa, doa-doa kayak doa-doa biasa kita habis sholat tuh, kalau pengharapan bener-bener pengen dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, mengharap meratap, nah usahakan ketika kita berdoa ini ketek biar kelihatan. Bukan. Teman-teman doanya begini. Doa begini. Doa kadang-kadang Ustaz lamaan doa. Dari begini turun. Saking lamanya itu Ustaz doa. Ya. Kalau sendiri dini. Nah, iya domir mutakalim karena sendiri kan. Kalau Allahumma hdina jadi imam. Karena apa? Domirnya domir nahwu. Kami artinya kita semua. Makanya jadi imam biar tahu diri. Kalau guru kita Habib Abdullah ngomong kalau ada imam nih ngimamin tapi Allahumma hdini fiman hadait, jangan diaminin. Bagaimana ngomongnya? Buat lo. Lah ya kan diri Allahumma hdini, ya Allah tunjukkanlah aku kan. Dini mah. Tapi kalau Allahumma hdina tunjukkanlah kami. Berarti kan orang yang ada di situ semua. Nah, imam tahlil misalkan baca doa tahlil, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robayani sogiro. Jadi aminin buat lo. Gitu udah buat lo. Iya kan? Allahumma gfir lana harusnya. Allahumma gfir lana wali dia. Nah, kalau wali daina, kalau wali daina cuma 2 orang tua, mak sama bapak kita. Tapi kalau wali dia, engkong sama nenek kita ke bawah. Makanya Allahumma gfir lana wali dia. Allahumma gfir lana wali dia warhamhuma kama robauna sigoro. Mak bapak ke bawah, engkong sama nenek kita juga ke bawah. Tapi kalau Allahumma gfirli wali daya udah mak bapak kita doang. Warhamhuma kama robayani sagiro, mak bapak kita doang. Tuh. Ya. Pahamin. Ya kalau mau mimpin doa biar tahu diri, begitu. Makanya setiap kalimat itu diperhatikan. Jangan enak sendiri ente doa, orang-orang ngaminin buat ente sendiri. Iya. Buat ente sendiri, jangan. Biar tahu diri ya. Tuh sunnah ya. Sunnah ngangkat tangan, kata Imam Bajuri, sunnah ngangkat tangan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Allahumma hdina. Tuh sunnah maksufatain. Keduanya dibuka. Adapun nih Imam Bajuri ngomong, kalau misalkan perkara itu yang kita tolak, itu tangan kita balikin begini. Seperti doa kunut kan ada itu. Di dalam doa kunut. Wakina birahmatika syarroma qadwait. Ketika wakina birahmatika syarroma qadwait, tangan kita balikin begini. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, mubarik li fima atait, wakini birahmatika syarr wakini birahmatika syarrama qadwait. Balikin tangan kita begini, itu Imam Bajuri. Nanti habis itu balikin lagi begini. Karena apa? Perkara yang kita tolak jangan sampai kena kita. Allahumma qini syarrama qadwait. Terusin begini lagi. Kalau dalam doa apa tuh? Maulid tuh Allahumma qfinna syarra zalimin. Kan begitu. Tuh, bagusnya dibalikin begini. Atau Allahumma ya da'ifal bala. Tuh, ya Allah angkatlah bala tuh tangan beginiin. Allahumma ya da'ifal bala, tangan beginiin. Tuh, sunnah. Tuh, ilmu. Semua pakai ilmu. Ente salah satu syarat doa supaya dikabul ngangkat tangan. Salah satu doa pengen cepet dikabul ngangkat tangan. Lagi orang kalau doa begini doang kagak nayoh ya. Kita doa begini doang gitu begini. Allahumma gfirli wali walidayya begini tangan. Enggak ada pengharapan. Makanya kalau orang yang ngerti kalimat, dia ngerti kalimat ketika berdoa tangannya tuh bergerak. Makanya sunnah nih tangan ini nih telunjuk ketika kita berdoa tuh bergerak gini. Telunjuk satu. Kalau kita ngerti bacaannya kan enak. Kayak Allahumma gfirli. Tuh, Allahumma gfirli ya Allah ampunilah aku kan begitu. Ini tangan telunjuk nih bergerak. Buka sedikit. Imam Bajuri itu nganjurin tuh begitu, buka sedikit ya Allah. Atau kita pakai bahasa Indonesia dah, ya Allah ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa guru-guru saya, dosa kaum muslimin maupun muslimat, dosa tetangga saya, pengharapan maksudnya.
Nah kalau orang yang ngerti kalimat tuh begini pasti, ya Rab, tangannya tuh bergerak. Karena apa? Seakan-akan ada, seakan-akan dekat begitu. Kayak ngomong seakan ya begitu. Tuh, itu kalau orang yang ngerti. Kita kan kadang-kadang doa sepanjang lebar kagak ada yang ngerti pisan. Doa maulid segitu panjangnya kagak ada yang ngerti pisan. Makanya amin. Amin. Kan begitu amin lagi alon-alon. Kenapa lah kagak ngerti? Kalau orang yang ngerti ya Allah. Tuh, apalagi tahlilan. Kalau lagi di tengah-tengah doa, ini 40 orang berdoa, salah satunya mustajab. Ada orang 40 nih kita nih, salah satunya mustajab. Tuh. Doa, salah satu pasti tuh mustajab. Kalau doanya benar, kalau doanya rapi. Ada sekumpulan orang berdoa, semuanya begini, tangannya biasa aja. Ada orang yang begini, nah ini yang diambil. Kita minta lagi hadir maulid nih, lagi hadir maulid, kan doa-doa terakhir udah beri kita mau makan kan. Kalau udah dekat-dekat ke garis kan udah gerabakan kita. Nah, orang pada doa, ketika ulama itu doa, guru ustadz atau kiai itu doa, orang kan amin juga lengen. Nah ada orang yuk amin, amin. Nah dia nih yang bakal dipilih sama Allah SWT. Karena apa? Dikiaskan sama Imam Ghazali itu doa orang begitu itu seperti bocah angon nyari rumput di lapangan, yang mana yang duluan diambil? Rumput yang hijau apa rumput yang agak merah? Pasti yang hijau. Nah orang yang doa seperti itu tuh seperti rumput yang hijau yang bakal diambil sama bocah angon. Bocah angon tahu. Doa, kita kadang-kadang doa kan semau-mau. Doa sepanjang lebar, kita kagak ngeh artinya apa. Makanya saya bilang kan sekarang kan banyak terjemahkan. Ya pelajarin dikit-dikit membaca. Kan maulid tuh baca terjemahnya kan ada. Baca sedikit-sedikit biar doanya raga khusyuk. Karena apa? Kita tahu, wah artinya begini. Oh baiknya buat kita doa biar bener begitu. Doa ulama udah paling bagus. Doa ulama udah mencakup seluruhnya doa ulama. Wallahu a'lam biswab. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina markuzu unsa wa dzakar. Allahumma adina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wala tu'alina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alik ya Rafi'a syani wa daraji. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.